Ya, dan ini adalah pen plotter Core XY, di mana kita menggunakan dua motor penggerak untuk menggerakkan Core X dan Core Y secara bersamaan. Jadi ini ada dua penggerak motor NEMA untuk menggerakkan sumbu X dan Y. Jadi ini sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Oke, di sini menggunakan timing bell dan servo untuk menggerakkan pulpen atau alat gambar nanti. Jadi banyak yang menyebut alat ini adalah drawing machine, mesin tulis, atau pen plotter. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno dan CNC Seal untuk otak dari mesin ini. Ini kita supply dengan tegangan 12 volt dari adaptor. Kemudian kita program dengan menggunakan laptop untuk melakukan eksekusi baik itu gambar ataupun tulisan. Ini adalah contoh tulisan yang saya buat dan gambar sederhana, logo YouTube dan nama. Contoh sederhana lainnya saya sudah pernah print, yaitu gambar ini Monkey D. Luffy. Kemudian ada logo gambar. Selanjutnya ada tulisan, beberapa jenis tulisan yang sudah saya buat. Kemudian ada logo Arduino, logo full warna atau logo yang hanya mencetak outline. Kemudian di sini ada arsiran burung. Selanjutnya ada gambar Monkey D. Luffy. Kemudian ada gambar barong. Nah, gambar barong ini sebelumnya hanya outline saja. Jadi saya sudah warnai beberapa contoh, beberapa warna, jadinya seperti ini. Nah, ini pewarnaannya belum selesai ya, masih ada proses pewarnaannya, masih berlanjut. Kemudian di sini ada tulisan yang dibuat menggunakan pen plotter ini. Jadi nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya membuat mesin ini dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami bagaimana proses pembuatan mesin ini dan bagaimana cara memprogram sampai dengan mengoperasikan mesin ini sampai bisa mencetak di dalam kertas ataupun bahan cetak nantinya. Komponen yang pertama yang teman-teman butuhkan adalah NEMA stepper. Teman-teman bisa gunakan NEMA stepper 23, 17 atau sejenisnya. Di sini saya menggunakan NEMA stepper 17, asnya dia dimensinya 5 mili ya. Nanti di sini yang digunakan adalah warna putih. Nah, kemudian satunya lagi ini akan tersambung ke CNC Seal. Ini pulinya. Nah, ini dia yang memiliki 16 gigi dengan diameter hole 5 mili ya. Jadi dia masuk ke dalam stepper motor NEMA 17. Nah, seperti itu garis. Nah, ini kita luruskan dengan posisi baut, baru kita kencangkan. Ini ada baut 3 mili, kemudian ada idle pulley. Ini ada idle pulley yang tidak memiliki gigi ya, jadi hanya pulinya saja yang idle. Kemudian ada bearingnya, dan di sini ada mur pir yang kecil ini, tujuannya supaya tidak nempel puli ini di dalam sini nanti. Jadi ini plat 3D print yang akan dipasang puli idle. Linear bearing LM 800 ini ukuran hole-nya adalah 8 mili. Nanti kita akan gunakan dengan as rod yang ukurannya 8 mili juga. Nah, dia akan masuk seperti ini. Selanjutnya untuk NEMA 17 tadi kita menggunakan 3D print untuk pegangannya ya, atau holdernya. Bentuknya seperti ini. Kita menggunakan dua. Ya kan dari atas gitu.
Nah, ini akan kita baut. Kemudian masing-masing di sini kita menggunakan 4 linear bearingnya, ada 4, di sini ada 4, dan nanti dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk sumbu Y kita menggunakan 2 buah 3D print juga. Yang satu untuk holder pulpen dan holder servo, yang satunya lagi untuk idle pulley. Jadi di sini kita menggunakan bearing juga ya. Nah, di sini ada holder untuk pulpen. Bentuknya seperti ini, holder pulpen. Jadi nanti dipasang di dalam sini. Butuh isi pulpen, kita ambil 2 untuk sebagai as sumbu set pendek. Nah, nanti seperti ini posisinya. Oh ya, yang ini. Nanti servonya akan gerak naik, turun, naik, turun seperti itu. Kemudian di sini kita pasang pernya. Kita pasang. Kemudian ini kita masukkan. Nah, gitu. Nanti ketika servonya tekan ke atas, gitu, dia akan otomatis turun ke bawah karena di sini ada per yang mendorongnya ke bawah. Ketika servonya dibuat 0, dia akan dorong ke bawah. Tapi ketika servonya dibuat naik, nah dia akan tarik pulpennya. 2 rod dengan ukuran 30 cm dikali 8 mili. Kemudian duanya lagi, ini kurang lebih 25 cm ya. 25 cm dikali 8 mili juga sama. Ada 12 jumper yang kita butuhkan untuk membuat gerakan dari stepper menjadi lebih halus. 12 volt untuk menyuplai driver dari stepper motor NEMA. Untuk Arduino saya masih menggunakan tegangan 5 volt dari komputer atau laptop ya, dengan diameter kurang lebih 6 mili ya, ukuran diameternya, dan panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Selanjutnya kita akan langsung merakit dan mempersiapkan pen plotter ini.
Untuk software yang digunakan di dalam CNC Pen Plotter ini, kita yang pertama yaitu Arduino IDE. Di sini saya download Arduino IDE 1.8.19 yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung download Arduino ini. Kemudian setelah download, teman-teman install dan hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk example belum memiliki contoh untuk JRBL ya. Jadi kita perlu menambahkan di sini JRBL servo yang linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa download. Kemudian untuk menambahkan JRBL ke dalam Arduino, kita bisa gunakan sketch, include library, add zip library. Kemudian pilih tempat kalian tadi mendownload JRBL tadi. Di sini misalnya JRBL servo, jangan lupa diekstrak ya hasil download yang tadi. Kita open. Nah, selanjutnya kita buka example. Nah, di sini akan langsung muncul JRBL servo upload. Oke, yang sebelumnya bisa kita buka. Nah, kita verify untuk mengecek compilingnya apakah sudah benar. Nah, oke, done. Jadi untuk JRBL servo di sini sebentar saya tunjukkan terlebih dahulu. Ada config. Biasanya di sini config.h. Kita perlu mengedit dengan bahasa pemrograman Notepad atau Visual Studio atau apapun. Kita bisa gunakan Notepad. Karena saya menggunakan Core XY, jadi define Core XY-nya harus saya hidupkan. Nah, di sini. Nah, di sini sudah hidup ya. Sebelumnya di sini ada komen. Artinya define Core XY-nya harus kita hidupkan ya, seperti itu. Oke, setelah selesai langsung kita upload ke dalam Arduino-nya. Setelah diupload, kemudian Arduino-nya sudah berisi software JRBL ya. Kita bisa close. Selanjutnya kita perlu mendownload Inkscape. Jadi di sini saya gunakan Inkscape versi 0.92.5. Ini adalah Inkscape yang saya gunakan. Kemudian kita perlu menambahkan Force XC Draw di dalam extension untuk Inkscape-nya. Nah, setelah kita download Inkscape tadi, kita akan install. Kemudian di sini, nah, extensionnya harus sampai muncul for XC Draw ya, dan KM Laser. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa download extensionnya di dalam link deskripsi sudah saya sertakan. Kemudian setelah di download, teman-teman bisa menambahkan, ini adalah hasil downloadnya ya. Sebelumnya ada di sini. Nah, for XC Draw ini teman-teman ekstrak dulu, dan semua file yang ada di sini teman-teman copy. Kemudian untuk Inkscape-nya teman-teman buka dulu lokasi dari filenya. Kita open file location. Nah, kemudian masuk ke dalam menu share, extension, dan paste di sini. Paste ya. Karena sudah ada jadi dia replace. Itu caranya kita dual for current items. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai di paste di sana, dia akan langsung muncul extension di sini for XC Draw dan KM Laser. Selanjutnya di dalam Inkscape kita nanti akan bahas cara penggunaan Inkscape. Dan program selanjutnya yang perlu kita download adalah Universal G-Code Sender. Universal G-Code Sender ini digunakan untuk mengirim data dari Inkscape tadi ke dalam G-Code Sender gitu ya, kurang lebih, untuk dilakukan print gitu. Nah, G-Code Sender ini tampilannya adalah seperti ini. Universal G-Code Sender. GS bin. Nah, ini dia tampilan dari Universal G-Code Sender. Di sini kita bisa mengatur tampilan dari pen plotter kita. Jadi kita bisa kontrol di sini mau ke kiri, kanan, atas, bawah. Dan kita bisa tambahkan makro untuk menambah pengaturan tambahan. Misalnya ada shortcut yang perlu kita tambahkan, bisa tambahkan di sini. Kita memiliki return to zero, artinya kita
memastikan posisinya kembali di titik 0 di sini, titik dari pen plotter ya. Oke, selanjutnya software yang kita bisa gunakan juga adalah processing. Processing ini kita gunakan untuk memproses sebuah gambar nantinya yang akan kita terjemahkan ke dalam G-code. Dan tentunya kita menggunakan drawboard image to G-code. Nah, linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan software ini? Kita mulai dari Inkscape ya. Kita buka Inkscape, new dokumen. Kemudian yang pertama kita sesuaikan adalah dokumen properties. Kita harus menyesuaikan ukuran kertas yang kita gunakan. Misalnya di sini adalah 130 atau 13 cm dikali 190 atau 19 cm. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja atau paper yang akan kita gunakan untuk print. Selanjutnya kita menambahkan tulisan atau yang sederhananya adalah teks gitu ya. Misalnya teksnya seperti ini. Oke. Dan teksnya kita rubah menjadi pad dulu. Kemudian kita bisa langsung generate pen servo G-code tool kalau ingin mencetak outline atau garis luarnya saja. Itu contohnya. Nah, di sini sesuaikan ukuran dari kecepatan gambar, kecepatan travel atau perpindahan, servo angle up, servo angle down, kemudian directory file output, dan nama dari filenya tentunya memiliki extension .gcode. Ini contoh yang pertama ya. Misalnya kita langsung berikan contoh .gcode. Untuk directory, misalkan kita ingin menaruh filenya adalah di desktop, kemudian kita buat folder yang namanya contoh gitu. Nah, kita bisa buka folder ini dan copy direktorinya di dalam Inkscape, kita paste di sini. Paste. Nanti nama filenya adalah contoh.gcode. Nah, sebelumnya di sini belum ada tampilan ya. Jadi karena belum diekspor. Sekarang kita akan ekspor. Kemudian apply ya. Apply. Kita tunggu sedikit sesuai dengan prosesnya. Oke, sudah selesai. Kita bisa close. Dan kita buka folder yang tadi sudah ada contoh.gcode. Selanjutnya kita buka Universal G-code Sender dan di sini ada open. Dan direktorinya kita ganti menjadi desktop contoh gitu ya. Ada tadi folder contoh. Desktop contoh. Nah, ini dia, open. Nah, seperti ini. Ini adalah source code untuk G-code-nya. Nanti dia akan menerjemahkan bahasa G-code tadi ke dalam source code dan kita siap untuk ngeprint ya. Kita akan mengganti pulpen ini dengan pulpen yang lebih tipis tentunya. Dan hasilnya akan menjadi lebih tipis. Nah, selanjutnya kita mencoba mencetak gear atau gambar dari internet ya. Kita buka Inkscape lagi. Kemudian kita atur dokumen properties menjadi 13 cm dikali 19 cm.
kemudian pilih gambar gear di Google gitu, misalnya gear PNG. Saya contohkan satu contoh gambar gear yang paling sederhana, yaitu ini. Kita copy gambar, salin gambar, buka Inkscape dan paste di sini. Untuk gambar kita klik kanan trace bitmap. Tentang live preview supaya terlihat langsung perbedaan gambarnya. Oke, 530 untuk threshold cukup. Nah, di sini muncul dua gambar. Gambar yang asli kita hapus, ini gambar yang asli. Kita lihat di sini perbedaannya. Jadi klik fade-nya tidak muncul. Jika gambar yang selesai, kita klik fade-nya muncul. Nah, itu yang gambar yang sudah selesai. Nah, ini gambar yang asli kita hapus dan kita coba. Selanjutnya langsung koreksi draw generate pen servo G-code tool. Kita beri nama gear dan apply. Oke, sudah selesai. Kita buka Universal G-code Sender, open file, gear, open. Nah, seperti ini, dan kita play. Dan kita play. Langsung dia akan mencetak gear sesuai dengan desain yang kita buat.
Nah, itu tadi cara menggunakan tes bilangan untuk menggunakan efek. Nah, jadi kita masuk ke dalam pembuatan dan efek.